Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sebenarnya Trisa semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam karunia kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bersama keluarga. Hari ini saya kedatangan tamu yang keren banget. Gimana nggak keren? Ibu rumah tangga, punya dua batita, masih kuliah, namun bisnis home spa-nya melaju kencang. Yuk kita sapa Khairunisa Tifa Nabila atau Aira. Assalamualaikum Mbak Aira. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Ya, ya, alhamdulillah kabar, Bu. ketemu lagi. Makasih ya udah mampir di Beranda Trisa. Ngobrol-ngobrol bentar nih sambil nunggu Surabaya lagi suasananya lagi mendung-mendung gitu ya. Apa kabar Aira bisnisnya? Alhamdulillah baik. Tetap jalan, Bu. Tetap semangat. Tetap optimis ya. Oke, Aira, saya nih mau ngomongin tertarik nih ngomongin tentang bisnis home spa-nya Aira kayak gitu. Ngomong-ngomong udah sejak berapa lama sih bisnis home spa? Jadi bisnis home spa ini sebenarnya udah sejak 2016, Bu. Cuman memang 2 tahun pertama itu saya masih bisnisnya offline store. Nah, lalu di 2018 sampai sekarang itu udah ganti jadi ke home spa. Mhm. Kira-kira kenapa sih kok milih konsep home spa dibanding kalau offline store kayak gitu ya? Atau ya spa yang didatengin, kalau home spa kan malah justru jemput bola ya, kebalik gitu ya, reverse gitu. Jadi yang terapisnya yang datang ke customer-nya kayak gitu. Kira-kira kenapa kok malah milihnya adalah konsepnya berbalik gitu dari yang kebanyakan? Ya, jadi pertama memang alasannya karena sekarang ini kan pengguna smartphone itu, di Indonesia khususnya itu sudah semakin banyak ya, Bu, dan anak-anak muda sekarang ini udah lebih, apa, user friendly dengan aplikasi-aplikasi atau dengan sosial media dibandingkan dengan, sesuatu yang berbau konvensional. Nah, terus kemudian saya bandingin juga kalau di outlet itu, terlalu besar biaya operasional untuk, dijalankan itu dibandingkan dengan kalau dia, home spa. Jadi kalau di home spa itu kita lebih bisa banyak menekan atau mengefisiensikan biaya, dibandingkan dengan, yang tadi di offline. Jadi kalau misalkan kita mau berbanyak gitu, kita mau ekspansi atau apa, itu lebih mudah langkahnya dibandingkan dengan kalau kita di offline store. Oh, jadi memang benar-benar konsep awalnya karena home spa itu dari sisi efisiensi biayanya itu lebih besar ya, Aira ya? Sehingga bisa dipakai untuk Ya, dan pengembangan bisnis yang lainnya nantinya dari home spa itu gitu ya? Ya. Nah, eee, iya betul. tadi kan kalau saya dengar adalah anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang kayak gitu, yang mereka memang sudah lebih akrab dengan teknologi informasi, yang kemudian mereka lebih mudah disasar untuk bisnis home spa-nya Aira kayak gitu. Kalau saya lihat itu ada suatu perubahan, konsumen Aira dari sisi anak-anaknya kayak gitu ya, dari sisi target market-nya. Kira-kira ada apa sih kemudian perubahan perilaku konsumen yang lain dari home spa ini? Kalau saya hubungin sama sekarang nih ya, Bu, ya, kondisi sekarang yang lagi Mhm, ramai Covid ini, mhm, memang ada banyak sekali perubahan perilaku konsumen. Jadi memang pertama, perilaku konsumen lebih cenderung berubah dari offline ke online. mhm. Terus udah gitu yang kedua lebih aware sama kesehatan. Jadi sekarang nih lebih, berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan, kemudian juga lebih, apa ya, meningkatkan standar akan kesehatannya gitu. Jadi misalkan yang tadinya nggak sering cuci tangan atau yang nggak terlalu peduli sama eee, sanitasi, sekarang tuh jadi lebih tinggi lah kepedulian akan kesehatan itu. Nah, terus ya selain itu juga memang dari perilaku konsumen ini kalau untuk di yang Covid sekarang ini cenderung, eee, apa ya, mempertimbangkan sesuatu ke hal-hal yang lebih urgent dulu dibandingkan, eee, dia apa ya, Yang sekunder jadi gitu dia kali lebih ya? dibandingin sekunder. Mhm, Jadi dia mhm. kayak lebih perilaku konsumen itu lebih kayak hemat dan lebih, lebih menahan uang untuk memprioritaskan sesuatu yang benar-benar urgent dulu, kayak gitu. Mhm, 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 Nah, mhm, mhm. kurang lebih sih seperti itu secara umum. Nah, terus kemudian,
ada juga pergeseran dari, tadi ya, mungkin kalau untuk treatment, dia ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tadinya mungkin dia itu hanya treatment itu untuk kesehatan aja atau mungkin untuk kecantikan aja. Sekarang tuh ada pergeseran tren ke hal-hal yang lain di luar dari treatment itu sendiri. Oh ya? Menarik loh. Apa itu? Jadi ini sebenarnya sih dari sebelum Covid ya, Bu. Jadi pas sebelum Mhm. Covid itu customer kita nih ada 2 jenis. Ada satu yang memang dia itu order hanya untuk treatment, Mhm. untuk kesehatan, misalkan mereka pegel atau capek gitu. Ada Mhm. juga yang treatment untuk kecantikan, untuk perawatan, spa. Tapi ada juga segmen customer yang dia itu order itu hanya untuk misalkan bercerita atau supaya dia ada teman ngobrol atau, Oh, eee, dia ya sekedar sharing-sharing sharing, seperti itu, Bu. Nyari temen Nah, ngobrol gitu ternyata ya? iya, Mhm. ternyata itu dari sebelum Covid sudah ada memang, tapi, belum banyak gitu. Nah, semenjak adanya Covid ini dan adanya PSBB juga, jadi mungkin tadi kan orang agak lebih aware ya, jadi agak mungkin takut kalau dia untuk treatment. Tapi dia itu semakin banyak yang order ke arah sana, Bu. Jadi dia customer-customer itu, mulai banyak yang request juga nih untuk, apa ya, mungkin sekedar melepas stresnya atau sekedar sharing supaya dia tuh bisa rileks gitu. Jadi kita Heeh. malah menemukan, eee, Celah pasar baru apa, kali ya ya? ide celah pasar baru dan mungkin juga layanan produk baru gitu. Heeh 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 heeh. Adanya pergeseran perilaku konsumen itu. Iya, menarik ya, Aira. Benar loh, waktu awal tuh, waktu saya mengalami kita sekitar 2 bulan yang lalu kita sudah mulai lockdown, kita nggak boleh kemana mana. Dalam benak saya memang adalah yang paling bakal diantem adalah ada beberapa sektor kayak gitu, terutama dari sektor, eee, perawatan seperti ini. Tapi ternyata kan Aira ini memberikan suatu strategi inovasi lain, yaitu adalah jemput bolanya adalah untuk datang kayak gitu, tentunya kan disertai dengan protokol-protokol kesehatan. Justru yang menarik adalah ketika kemudian Aira sudah terjun langsung di tengah kondisi pandemik ini, malah justru muncul celah bisnis baru lagi. Kayak gitu ya, Aira, ya? Malah justru sekarang munculnya adalah kebutuhan mereka untuk curhat, nyari teman gitu ya? Iya, heeh. Dan ini nggak pernah dikira sebelumnya ya? Awalnya nggak pernah dikira Mhm sebelumnya, karena mhm. memang pada saat dulu pas pertama kali buka, dalam bentuk outlet pun, eee, saya mengiranya itu hanya bagian dari, apa ya, servis. Karena memang kan terapis sambil, massage, dia sambil menanyakan juga kayak tekanannya, terus saya sambil memulai komunikasi supaya, menjalin hubungan dengan pelanggan, kayak gitu. Jadi, awalnya hanya terbatas di pikiran saya tuh, oh mungkin itu bagian dari servis keramahan atau komunikasi dari terapis ke pelanggan gitu. Jadi, saya kira ya cuman sekedar gitu aja, tapi memang setelah saya gali ke terapis-terapis tuh, banyak yang akhirnya mereka pada cerita kalau sebenarnya banyak juga loh Mbak yang saya tuh mijetnya cuma sebentar atau hanya bagian tertentu doang, padahal dia ambil paket lengkap. Tapi Mhm sisanya dia mhm. cuma mau cerita tentang keluarganya atau tentang pasangannya atau Mhm tentang mhm. permasalahan di pekerjaannya, kayak Mhm gitu. mhm mhm. Dan justru customer-customer yang seperti itu, tingkat repeat order-nya itu malah Malah tinggi lebih tinggi. dan lebih royal untuk mengambil paket-paket yang lebih mahal lah gitu. Maksudnya mereka tidak terlalu berpikir, "Oh ini tuh terlalu costly," atau seperti apa gitu. Malah kebanyakan juga yang seperti itu, walaupun udah ambil paket yang agak lebih mahal, juga ngetip juga lebih banyak gitu Oh, dibandingkan dengan yang, yang biasanya biasa gitu gitu. ya, yang reguler kayak gitu ya mungkin paketnya ya. Aira, berarti kan harus ada Heeh, spesifikasi dari, khusus gitu ya dari terapisnya itu diantaranya adalah mungkin mereka memang orangnya yang memang sabar, lalu kemudian mau mendengarkan kayak gitu. Sejauh ini Aira dapat terapisnya itu dapat dari mana sih? Pasokan-pasokan terapis, tenaga-tenaga terapis ini? jadi dari awal sih sebetulnya saya coba cari berbanyak cara ya, Bu. Yang pertama ada yang saya posting iklan di Facebook, di lowongan-lowongan kerja di Facebook, terus di OLX kayak gitu. Nah, tapi dari situ, nanti kan
biasanya tuh dia ada kenalan teman-temannya lagi. Jadi biasanya kalau dunia salon atau dunia spa terapis itu orangnya kurang lebih itu lagi gitu, Bu. Jadi, kayak kayak apa ya, mungkin tadi ya karena itu basisnya skill, jadi kan nggak setiap orang yang belajar tuh langsung bisa gitu, membutuhkan waktu agak lebih lama. Makanya kurang lebih orang-orangnya tuh yang ada di kota itu, ya sudah pernah memiliki pengalaman di spa mana atau di refleksi mana, kayak gitu-gitu lagi kan. Jadi dari situ dia ajak temannya yang lain. Nah, tapi kalau untuk kan memang standarnya tiap terapis itu beda-beda. Nah, nanti kita sesuaikanlah dengan training, kayak gitu. Tapi kalau untuk yang barusan, lini produk baru ini, misalkan kayak layanan curhat online, memang kita filter lagi, karena kan tidak semua terapis istilahnya memenuhi, spek tersebut, gitu kan. Mhm, mhm. Jadi kita pilih lagi dari terapis-terapis itu mana yang, eee, sesuailah kriteria untuk kayak mungkin lebih sabar, mungkin kalau sabar udah jadi poin penting nih untuk terapis ya, karena kan Mhm, untuk nge-treatment mhm, orang perlu sabar gitu, karena mhm, customer kan beda-beda. mhm. Terus udah gitu, kita filter lagi mana nih dari yang antara sabar itu, kita urutin mana yang paling sabar-sabar lagi, itu yang kita pilih. Terus kayak mungkin kan kita juga nggak semua terapis itu bisa berkomunikasi lancar dengan orang baru, atau Mhm, mungkin dia bisa tapi dia nggak kurang pede gitu, kalau mhm, misalkan dia mhm. sendiri. Kalau layanan kayak online gitu kan, misalkan kayak curhat online atau treatment online itu, nanti kan dia one on one, berarti kan harus butuh kepercayaan diri yang lebih. Terus ada juga yang dia baik, tapi mungkin dia nggak bisa memilih kata untuk, apa namanya, untuk membagi, mengidentifikasilah ini customer yang tipe apa. Nah, akhirnya, kita pilih yang memang memenuhi, terus kalau saya akhirnya jadi saya tanya balik pas ke terapisnya itu, apa sih yang dia bicarain, gimana cara dia memulai, kata-kata apa yang dia, Mhm, apa, mhm, lontarkan gitu untuk, mhm, mhm. membedakan customer-customer gitu. Jadi, saya belajar dari justru dari terapisnya gitu kan, dapat usulan dari customer, terus saya coba browsing-browsing gitu Bu di internet, ternyata memang benar kan data dari WHO pun, semakin banyak orang yang menderita depresi, dan depresi itu kan juga nggak ketahuan gitu, nggak kelihatan. Dan istilahnya sampai efek efek ekstrimnya bisa bunuh diri. Makanya artis-artis Korea kan banyak ya, Mhm, yang mhm, udah mhm. cantik, udah ganteng gitu Mhm, kan, kurang karir apa gitu ya, karir tapi ternyata melejit, karir uang dapet. banyak, Heeh, heeh. Tapi kenapa mereka tapi, kemudian nggak ya ada teman buat curhat kali ya? bunuh diri gitu. Heeh, heeh, Ya heeh. bisa jadi salah satunya dan itu, trennya tuh terus meningkat gitu. Nah, kebetulan ada customer-customer juga yang akhirnya seperti itu. Nah, akhirnya saya coba bikin ini Bu, pelatihan dari masukan-masukan terapis yang tadi udah kita saring. Oh, jadi saya juga belajar gitu, dikasih tahu, misalkan kayak saya sampai tanya ke terapis yang paling bagus gitu ya, "Sekarang misalkan nih, ayo Mbak kita coba, Mbak sama aku video call, aku belum belum kenal nih, sama Mmm, Mbak. Terus memang aku udah ngisi isian form kalau aku lagi ada masalah apa. Terus Mbak ngawalinnya pertama gimana? Biar bisa ini gitu kan. Pertama dilihat dulu ekspresinya Mbak, katanya. Kalau mmm, ekspresinya masih ada separuh senyum atau masih ada berkata-kata sedikit, nah kita tanya gini misalkan, "Siang Kak, Kakak yang tadi isi form ini ya? Gimana gimana Kak, ada mau cerita apa?" Misalkan kayak gitu kita masih bisa. Tapi kalau pas kita video call orang ini udah, mencurang banget, udah gimana, itu, nggak usah dikatain kayak gitu. Jadi kita kasih kalimat pembukanya mungkin, lebih eee, formal kali ya? "Siang siang Pak," ya, Mhm, "Siang Pak, bagaimana siang Pak, gimana? Mungkin, Bapak mau cerita saya dengarkan dulu." Jadi kayak ada pemilihan kata-kata itu iya. yang sebenarnya intinya sama nanyakannya, tapi, beda gitu, dan itu bisa mempermudah untuk identifikasi customer nanti selanjutnya seperti apa, Oke, kayak gitu. menarik banget ya Aira. Artinya Aira itu menggunakan apa, masukan-masukan dari customer dan juga dari internal, dalam hal ini adalah terapisnya untuk nanti Aira bikin suatu strategi baru gitu. Aira,
ini nih ada pertanyaan ya terlontar kayak gitu. Kalau nanti kemudian mereka itu di samping mereka mendapatkan jasa untuk diterapis kayak gitu, gimana sih untuk kemudian Aira membekali para terapisnya dari stigma bahwa ada jasa massage atau apa ya yang mendapatkan terapi pijat gitu yang mereka itu akhirnya melenceng gitu ke arah yang kemudian asusila atau gimana gimana caranya Aira membekali dari sisi manajemennya Aira Home Spa ini? Supaya Mengantisipasi gitu. terapisnya nggak berbuat asusila atau supaya yang tadi layanan tadi nggak dikira aneh-aneh Heeh gitu? heeh, kan artinya ada stigma nih kayak gini, terus jangan-jangan, ini nih kayak arahnya nanti malah negatif kayak gitu. Kayak gimana nih, kita kan nggak ngerti ya, masyarakat bisa jadi punya pandangan seperti itu gitu nantinya. Gimana Aira? Pertama kalau untuk layanan yang ini, saya di awal ini, meminimalisirnya dengan harus, sesuai gender gitu ya, Bu. Jadi Mmm, kan nanti nanti kan memang ada isian formulir online-nya dulu, tapi kita nggak bisa cross gender, karena kalau untuk cross gender di awal ini takut ya rawan gitu. Jadi, betul betul. eee, kalau untuk same gender kan istilahnya kurang lebih, meminimalisir masalah Lebih masalah yang timbul diminimalkan lah gitu. ya, kayak gitu ya? Ya, Mhm mhm. terus yang kedua, saya ini sambil coba kontak teman-teman saya juga yang di psikologi sama kedokteran, Mhm. supaya, mereka bisa istilahnya mengasih pandangan-pandangan dan, eee, barangkali mereka bisa ikut involve di dalam situ gitu, Bu. Supaya Mhm. nanti kan arahnya si curhat online ini nggak cuman sekedar, apa sih, curhat biasa aja gitu, tapi juga bisa dapat sentuhan nih dari ilmu medis dan psikologis itu kayak gimana gitu. Jadi ada refresh dari sisi mental gitu ya nantinya yang diharapkan. Dari Ya, sisi psikis juga, kalau fisiknya kan udah dapet tuh dari pijitnya gitu ya, tapi dari sisi mungkin mereka lebih refresh dari sisi psikisnya dan juga mentalnya, kayak gitu ya, Ira, ya? ya. Cuman memang kalau untuk di, apa, kayak kayak cerita gitu kan, Bu, misalkan orang-orang yang ada masalah itu biasanya kalau secara umum ya kita berpikir kan memang, bisa larinya ke psikolog atau psikiater atau ke teman biasanya ya kalau secara umum. Tapi justru ketika di lapangan menurut dari apa tuh hasil apa, interview terapis ke customer-customer, mereka itu justru malah kalau untuk ke teman mereka tuh ada yang takut, ada yang malu. Kenapa? Karena kalau ke teman cerita bisa teman Bocor. itu bocor ke teman lainnya gitu kan, atau teman itu kayak udah males gitu, kayak apa ya, sehari-hari itu udah sibuk, Mmm, udah capek dengan permasalahan dia sendiri gitu. Jadi kalau kita cerita ke teman lagi walaupun itu lebih dekat dari kita, itu malah bakal nambahin beban teman gitu. Dan kalau mhm. ke psikolog atau ke psikiater itu membutuhkan biaya lebih mahal dan kayak apa ya, di kesannya tuh kayak kita tuh sakit gitu, Bu. Jadi, eee, itu yang malah akhirnya jadi orang biasanya nggak mau cerita ke ketiga itu tuh, Mhm mhm. dan biasanya ceritanya ya gitu ke pas lagi treatment di terapis mana gitu kan. Karena mereka merasa itu kan orang orang luar banget dan kita nggak akan ketemu sering-sering, jadi mereka merasa lebih aman di situ. Tapi tetap makanya saya, tadi untuk meminimalisir supaya apa, nggak ada stigma negatif gitu dari masyarakat, tetap sih memang harus menggait, orang-orang yang berkompeten gitu, kayak di sisi medis, di sisi psikologis gitu. Cuman kan bertahap, makanya kontak dari teman-teman dekat dulu paling. Iya, aku nggak ngira banget loh, bener nggak ngira banget, ternyata ada sisi-sisi lain gitu ya, ketika kemudian satu bisnis dijalankan, ternyata muncul celah-celah yang kemudian ini bisa jadi peluang kayak gitu. Oke, Aira, Iya. sebelum kita closing, kira-kira nih, Aira bisa nggak ngasih sharing tentang tips bagi teman-teman yang berniat untuk kemudian mengembangkan bisnis home spa, seperti Aira? Apa sih tips-tips bisnisnya? Silahkan. Kalau tips-tipsnya mungkin selama ini ya yang bisa aku bagi, kalau untuk Gempa, 1 karena memang titik tumpunya dia di terapis,
Jadi sebisa mungkin sih kita care dulu sama terapisnya itu, supaya nanti terapisnya juga ngelakuin hal yang sama ke customer kita. Istilahnya terapis itu kan customer pertama kita ya, Bu, ya, Mhm mhm sebelum mhm. customer yang betulannya. Mhm. Care-nya itu, eee, ya memang perlu meluangkan waktu sih memang, dalam ya untuk misalkan mendengarkan masalah mereka, atau juga untuk mendengarkan masukan dari mereka, dan komplain-komplain juga dari mereka, gitu. Yang kedua, tetap optimis, terus juga inovasi terus. Jadi kalau kita ini ada salah atau mungkin ada pesaing kita bikin sesuatu yang baru apa, ya kita, harus terpacu aja gitu, jadi mikirnya positif aja, jangan jangan mikir negatifnya gitu. Ataupun misal kadang nih ada yang pesaing kita menjiplak plek-plekan, ya udah kita nggak usah marah, berarti tandanya kita, oh harus bikin sesuatu yang lebih baru lagi, apa nih gitu. Terus yang ketiga karena fokusnya di pelanggan, jadi setiap ada komplain dari pelanggan itu, justru malah masukan yang paling berharga. Biasanya saya justru kalau dari komplain itu malah jadi nemu sesuatu yang baru, atau dari masalah yang dihadapin justru jadi malah muncul ide baru apa gitu. Contoh misal di Covid sekarang gitu kan, Mhm mhm. masalah nih kita jadi terbatas kalau dari sisi treatment menurun banget ya, Bu. Cuman kan itu udah di luar kontrol kita, kita udah coba tingkatkan SOP-nya, yang aman gitu untuk kesehatan, tapi mungkin juga karena PSBB kita nggak bisa kontrol gimana caranya Mhm. customer itu tetap demand yang sama kayak sebelum Covid. Nah, kita cari akal yang lain-lain lagi gitu, mungkin membuat tadi produk baru, itu kalau yang produk sih awalnya saya lihat dari kompetitor yang berbeda ya, kayak klinik gitu dia bikin, eee, paket untuk ke rumah-rumah orang, facial sendiri gitu, Mmm, do it mhm. yourself facial. Terus akhirnya saya modifikasi, oh saya punya produk sabun, sabun untuk glowing, itu kan bisa juga tuh produk dikirim ke rumah. Jadi untuk customer yang nggak mau treatment, dia bisa kita tawarkan alternatif produk. Mhm. Tapi ada juga yang misalkan tetap mau treatment, cuman mereka khawatir di keamanannya. Akhirnya, eee, saya sempat bikinkan polling di Instagram itu kan, mereka memang pada takut, tapi kalau ada jasa disinfektan mereka masih mau gitu. Ya sudah akhirnya bundling-lah sama jasa room cleaning desinfektan, supaya istilahnya aman lah mereka tuh ruangan yang mereka pakai sebelum dan sesudahnya didatangin oleh orang yang nggak dikenal itu. Terus produk-produk yang lain, misalkan sama teman-teman yang lain kerjasama sama Syarihub itu, oh ini lagi Ramadan, eee, makanya kita kolaborasi sama teman-teman yang, bisnisnya berbeda tapi kita, biar sama-sama semangat lah Bu menghadapi Covid ini, Ya harus tetap semangat. collab Heeh, kalau kayak kita gitu. semangat, kalau kita positive thinking, itu pasti aja ada jalan keluarnya, gitu kan ya? Ya, Iya, Ira, kalau gitu, sebelum mengakhiri, saya mengambil poin-poin dari diskusi kita pada pagi hari ini bahwa apa sih tips bisnis dari Aira Home Spa. Yang pertama adalah satu, perlakukan terapis itu seperti keluarga kita sendiri karena bagaimanapun juga mereka adalah customer kita yang pertama. Lalu yang kedua adalah jangan pernah berhenti berinovasi. Lalu kemudian yang ketiga adalah fokus pada pelanggan. Justru ketika pelanggan itu memberikan kritik itu adalah bekal bagi kita untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam pelayanan dan lakukan inovasi itu dengan berbagai cara, diantaranya adalah kolaborasi kayak gitu ya, atau kemudian kita bekerja sama dengan berbagai pihak karena semuanya adalah tujuannya adalah bagaimana memuaskan konsumen kayak gitu ya. Oke Aira, makasih banget udah mau sharing di Beranda Trisa. Semoga Aira sukses, anak-anak sehat, lalu kemudian saya tunggu inovasi-inovasi terbaru dari Aira Home Spa. Eh, Pokoknya sukses terus. Ya, baik, iya sukses juga buat Sisi, sama-sama. semoga sehat Sama-sama, ya Bu, Aira. semoga Amin. 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 Yuk, teman-teman, kita akhiri dulu perbincangan dengan Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih teman seberanda Trisa. Semoga teman dapat mengambil hikmah dan manfaat dari tamu keren saya hari ini. Sebelum saya pamit undur diri,
See you ya di Beranda Trisa selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang saring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.